Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya pengen buka topik pembahasan yang sepertinya bisa dibilang teoris sih, yaitu tentang kabar member ke-42 Nazarik atau Supreme Being ke-42. Topik ini terdengar seperti fanfiction, tapi sebenarnya ada beberapa indikasi yang mengarah ke sini. Seperti yang kita semua sudah tahu, ada 41 Supreme Being yang berada di Nazarik dan setengah dari mereka sudah diberitahu namanya. Dan hanya sedikit yang sudah mendapatkan ilustrasi. Di saat kita belum diberitahu semua detail tentang 41 member Nazarik, Moriyama sebenarnya sempat memberikan kesan kalau ada member ke-42 yang tidak tercatat. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah beneran ada member ke-42 dan siapakah member tersebut? Oke, dari beberapa teori yang saya baca, saya menemukan dua jawaban untuk topik ini. Dan berhubung belum ada konfirmasi pasti, maka silakan kalian menilai sendiri mana yang paling masuk akal bagi kalian. Mari kita mulai dari asal-usul munculnya teori ini. Semua asumsi ini lahir dikarenakan informasi yang Moriyama berikan di volume 1 Overlord chapter 2 dan chapter 3. Di volume 1 chapter 2, Ainz mencoba menghubungi teman-temannya melalui message. Kalau di anime, ini ada di season 1 episode 1 ketika Ainz pergi ke Colosseum di lantai 6. Selagi Aura dan Mare melawan Primal Fire Elemental, Ainz mencoba menghubungi Game Master menggunakan fitur message, tapi tindakan tersebut tidak berhasil. Nah, kalau di novel, setelah Ainz menghubungi Game Master, Ainz sekali lagi mencoba menghubungi seluruh anggota Ainz All Gold yang lain, dan tentu saja tindakan itu tidak berhasil. Disinilah keluar kata-kata yang menyeratkan kalau ada member ke-42. Ainz mengatakan kalau dia mencoba menghubungi ke-40, tidak, ke-41 member guild dengan message. Nah, kata-kata ke-40 lalu diganti ke-41 adalah pertanda kalau ada member ke-42. Kalau memang member Nazarik hanya ada 41 orang, lalu kenapa Ainz menghubungi 41 orang juga? Bukankah harusnya dia hanya menghubungi 40 orang saja? Karena satu orang lagi adalah dia. Kemudian di volume 1 chapter 3, atau kalau di anime ada di episode 2 season 1 ketika Ainz terbang di atas Nazarik. Kemudian Ainz melihat Mare yang sedang berusaha menyembunyikan Nazarik dengan sihirnya. Lalu Ainz pun menghadiahkan Mare dengan cincin Ainz All Gold. Kalau di novel, setelah Ainz memberikan cincin kepada Mare dan melihat reaksi Mare yang sangat senang, Ainz pun mengingat kalau mereka telah membuat 100 cincin Ainz All Gold. Lalu dia berkata kalau ada 59 cincin yang tidak memiliki pengguna. Tidak, 58. Nah, sekali lagi Ainz mengoreksi kata-katanya dan memberikan kesan kalau ada member ke-42. Kalau memang Supreme Being hanya 41 orang, harusnya jumlah cincin yang tersisa adalah 59 dari 100. Tapi karena Ainz mengoreksi kata-katanya menjadi 58 cincin, ini berarti ada 42 Supreme Being yang memiliki hak kepemilikan cincin. Oke, itu tadi adalah dua clue terbesar yang menyiratkan keberadaan member ke-42. Sekarang kita masuk ke teori yang mencoba menjelaskan ini. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua kemungkinan terbesar untuk menjelaskan semua ini. Pertama, member ke-42 yang dimaksud adalah satu orang yang keluar dari Nine Own Gold. Kedua, member ke-42 adalah member unofficial bernama Akemi, yaitu adik dari Supreme Being Yamaiko. Mari kita mulai dari yang pertama. Sebelum Ainz dan teman-temannya membentuk guild dan mendapatkan Nazarik, awalnya mereka hanyalah klan kecil bernama Nine's Own Gold yang beranggotakan 9 orang. Informasi ini muncul di Overlord Prologue, Blu-ray Special 4 dan Special 6. Para member Nine's Own Gold pada saat itu adalah Touch Me sebagai leader, Momonga, Warrior Takemi Kazuchi, Nishiki Enrai, Flatfoot, Amano Mahitotsu, Wish Tree, Ancient One, dan satu orang member yang tidak disebutkan namanya. Diceritakan pada saat itu, Touch Me sempat beradu argumen dan berbeda pendapat dengan member ke-9, hingga menyebabkan member ke-9 memilih untuk berhenti bermain game dan sepenuhnya pensiun dari Yggdrasil. Berhubung yang sekarang menjadi Guildmaster adalah Momonga, maka kemungkinan besar member ke-42 adalah orang tersebut. Seperti yang kita tahu, Ainz adalah orang yang sangat peduli kepada teman-temannya. Salah satu bentuk kepeduliannya adalah tindakannya yang memilih untuk tetap berada di Nazarik karena berharap suatu saat nanti mereka semua akan kembali bermain. Bahkan Ainz pun masih menyimpan semua item peninggalan mereka dan dipajang dengan rapi di ruang harta. Dengan sifat Ainz yang seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan kalau dia tetap menganggap member ke-9 itu sebagai bagian dari Nazarik. Makanya, dia tetap menyediakan satu cincin untuk orang tersebut. Ini juga bisa dihubungkan dengan informasi di volume 2 chapter 3, yang mana salah satu syarat untuk bisa bergabung dengan Nazarik secara resmi adalah dengan diakui oleh setidaknya setengah dari seluruh Supreme Being. Tidak peduli apakah Ainz secara pribadi mengakui orang tersebut atau tidak. Nah, kalau kita hubungkan, sebagai penghormatan kepada member ke-9 pada masa itu, Ainz berencana untuk menjadikan orang tersebut sebagai member resmi dari Nazarik. Namun kemudian Ainz tidak mendapatkan persetujuan dari teman-temannya. Makanya Ainz secara diam-diam menyimpan satu cincin khusus untuk orang tersebut dan menganggap kalau dia adalah member ke-42 Nazarik.
Ini yang menjadi alasan kenapa Ainz mengkoreksi perkataannya karena dia hampir saja lupa untuk memperhitungkan orang itu. Berhubung keberadaan Supreme Being ke-42 tidaklah resmi dianggap, dan orang tersebut sudah keluar dari klan sebelum mereka membentuk Nazarick, makanya tidak ada sama sekali NPC yang mengingat keberadaan orang itu. Oke, itu tadi adalah teori pertama yang mencoba menjelaskan keberadaan Supreme Being ke-42. Tapi, semua argumen itu hanya akan masuk akal jika Ainz tidak menganggap orang tersebut sebagai salah satu dari 41 member. Sekarang, bagaimana jika Ainz ternyata menganggap orang tersebut sebagai salah satu dari 41 member? Lalu, siapakah sosok yang paling memungkinkan untuk menjadi Supreme Being ke-42? Kemungkinan member ke-42 adalah adik dari Yamaiko, yaitu Akemi. Teori yang satu ini tuh simple banget, karena hanya berlandaskan informasi kalau Akemi sering datang ke Nazarick. Makanya dia dianggap sebagai member ke-42 yang tidak resmi. Tapi menurut saya, kemungkinan yang satu ini sangat kecil. Berbeda dengan kakaknya merupakan karakter heteromorfik, Akemi memilih karakter humanoid dengan ras elf. Karena rasnya sebagai humanoid ini, membuat Akemi tidak bisa diterima di dalam Nazarick dan hanya dianggap sebagai tamu. Dikatakan juga kalau Akemi sering datang ke Nazarick untuk bertemu dengan kakaknya. Berhubung salah satu cara tercepat untuk menjelajahi Nazarick adalah dengan cincin Ainz Soul Gone, maka bisa saja Ainz menyiapkan satu cincin khusus untuk Akemi. Tapi sebenarnya teori ini juga sudah ditepis loh dengan perkataan kalau Akemi hanya datang sebagai tamu. Makanya saya lebih condong untuk percaya kalau member ke-42 adalah si anggota ke-9 Nine's Own Goal. Oh ya, sebagai tambahan, berhubung kita lagi ngomongin Akemi, saya sempat menemukan beberapa asumsi yang menarik tentang dia. Mulai dari asumsi kalau dia adalah ibu dari Zesi, hingga asumsi kalau dia sempat terkirim ke New World dan hidup di dalam hutan besar top bersamaan dengan para Dark Elf. Tapi menurut saya, semua itu hanya asumsi liar saja dan tidak ada salahnya untuk kalian tahu tentang info ini. Oh, satu lagi, sepertinya ada yang salah paham dan mengatakan kalau Akemi adalah pencipta Yuri Alpha. Yang menciptakan Yuri Alpha itu bukan Akemi, tapi Yamaiko. Oke? So, saya rasa itu saja untuk topik Supreme Being ke-42. Terserah kalian mau percaya yang mana, setidaknya saya sudah kasih kalian tentang asal-usul teori itu, dan silakan gunakan otak kalian untuk memproses informasi ini dengan akal sehat. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Aldi Chen, bahas Steingate bang, dan dari Mas Agus, gak ada niatan bahas Steingate. Kalau ditanya apakah ada niat bahas Steingate, untuk saat ini kayaknya tidak dulu, karena saya pengen fokus ke pembahasan Overlord dan Metin Abyss. Ada dari Okikura, bang makasih udah bahas Overlord, buat project yang lain ada mau masukin ReZero nggak? Kalau soal topik ReZero, ada channel Mitama 2330 yang fokus ke sana, kalian bisa request ke dia. Saya dulu pernah buat pembahasan tentang ReZero, tapi cuma satu video saja dan nggak lanjut lagi. Nanti kalau sudah dapat mood yang tepat lah. Ada dari pejabat kampus, bang gak minat bahas novel ReZero. Saya suka banget review abang, tetap semangat. Makasih banyak bro, tapi untuk saat ini saya belum mau bahas ReZero. Tapi nanti kita lihat sama-sama dah, apakah season 2 ReZero akan sangat menarik untuk dibahas atau tidak. Ada dari Kanayua, udah lama nonton ternyata baru subs, thanks for the dinner. Gak apa-apa coy, lu gak sendirian. Ada banyak di luar sana yang nonton dan gak subscribe juga kok. Ada dari anak soleh, bang kalau mau lihat movie Metin Abyss di mana? Ini pertanyaan yang paling ramai di kolom komentar pembahasan Metin Abyss. Bang, movie 3 carinya di mana? Dan semua pertanyaan itu tidak ada sama sekali yang saya balas. Kenapa? Karena saya sama seperti kalian, sama-sama tidak tahu. Kalau kalian mau cari kemungkinan bisa dapat, tapi yang versi camnya saja. Kalau versi Blu-ray, setahu saya sih belum rilis, dan biasanya butuh 1 tahun lebih untuk movie anime rilis versi Blu-ray-nya. Ada dari Trista, hai bang, abang sehat kan? Semangat bikin kontennya. Ya syukur untuk saat ini masih sehat sih. Ada dari tabungan pendidikan, Rem atau Emilia. Kalau saya disuruh pilih, mending Rem. Ngapain ngejar perempuan lain ketika ada orang yang jelas-jelas peduli kepada kita. Ada dari Gula Sini Itu Enak, bang, bahas anime Mahoushoujo yang kelihatannya ceria padahal suram. Thanks. Iya, salah satu atau mungkin satu-satunya yang menyebabkan tren ini menjadi sangat besar adalah pengaruh dari anime Mahoushoujo Madoka Magica yang rilis pada tahun 2011. Semua ini dikarenakan plot twist yang disediakan pada episode ketiga atau keempatnya. Dan hasilnya, anime ini menjadi sangat gempar pada masa itu, penjualannya menjadi sangat laku dan dibicarakan di mana-mana. Dan sepertinya, melihat dari kesuksesan Madoka Magica, banyak orang yang mencoba meniru pola cerita seperti ini. Makanya sampai sekarang banyak sekali Mahoushoujo yang istilahnya saling bunuh-bunuhan lah. Lalu AS12, semangat bang, iya. Dan terakhir ada dari Badrowi, bang, perbedaan light novel Overlord versi English sama originalnya. Original sini maksudnya versi Jepang kan? Pertama, sudah jelas kalau adalah bahasa. Kedua, ada beberapa penyebutan atau nama yang berubah jauh di Overlord versi translasi ofisial. Salah satunya adalah nama Sorcerer Kingdom. Saya lupa di volume berapa, kayaknya di volume 10. Nama Sorcerer Kingdom ditulis sebagai Kingdom of Darkness.
Hasilnya, banyak pembeli yang kesal dengan translasi Yen Press pada volume itu dan mengatakan kalau pemilihan kata-kata pada font translasi jauh lebih bagus. So, mungkin itu saja dulu ya. Masih ada beberapa, tapi nanti saja di next video. Terima kasih atas donasinya, dan bye!